warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Ahmad Tufan, sama di channel gue Ata Channel. Isinya ada podcast. Kali ini gue ngajak dia lagi karena gue udah janjian sih di podcast sebelumnya. Gue udah janjian pengen ketemu lagi dia, ngobrol-ngobrol lagi, cuman dia bilang lihat waktunya aja dianya ada nggak. Ternyata bagus sekarang gitu. Kacamata gue mana? Ini atas, sorry. Kenapa gue pakai kacamata? Biasanya kan kalau ada video-video sebelum gue kan nggak pakai kacamata. Di season kali ini karena temen gue kan pakai kacamata nih, gue temenin dia aja pakai kacamata. Sebenarnya jujur aja ini mah gue apa sih, nggak minus ini kacamata nggak minus ini kacamata nggak minus, ini cuma gaya doang. Cuman ya karena temen gue pakai kacamata, ya udah ikutin aja. Kali ini gue ngebahas masalah game yang baru namanya Among Us. Game yang sangat baru, sangat luar biasa, sampai beritanya sampai ada. Gue nanti gue mungkin di awal video ya, mungkin ya gue masih cuplikan meme ataupun ya meme lah ataupun editan itu gue ambil dari IG akun IG-nya ada kok di situ, gue cantumin. Jadi ya gue bukan untuk bikin jatuhnya untuk numpang tamu ya, cuman dia doang yang bikin editannya yang menurut gue bagus banget dan ada update lah gitu loh masa gitu. Jadi gue mau ngebahas nih, gara-gara main game aja bisa bikin bunuh-bunuhan ya kan. Gue bakal ngebahas sama dia tuh, sama temen gue ini yang katanya dia pintar ya kan. Itu siapa lu? Kata gue kan katanya kan. Jadi gue bakal bertanya dia kepada dia pendapat dia tentang game ini untuk anak-anak bagus apa enggak, pertama. Kedua, kalau kita tonton ataupun untuk para YouTuber dipakai untuk buat konten bagus apa enggak. Untuk selama ini gue baca dan gue lihat dan selama ini gue baca sampai ada meme tuh banyak, kayak misalkan lu main ginian bisa sampai bunuh-bunuhan lah, terus fitnah itu lu main ginian jadi fitnah lah segala macam gitu. Gue bakal ngebahas sama dia. Itu pendapat gue sih, cuman kalau pendapat gue jangan sampai game ini ada sih boleh, cuman jangan sampai yang punya atau developernya bikin game yang kayak gini gitu loh. Maksudnya ya gue tahu sih itu kayak model kayak detektif, gue tahu itu maksudnya kayak gitu, cuman jangan sampai ada fitnah-fitnahan gitu loh gitu. Sih gue tahu gitu loh, di anime pun juga ada, gue tahu anime kayak gitu ada, tahu gue, cuman mungkin dia terinspirasi dari anime itu gitu loh. Tuh gue ngomong panjang lebar, kasih temen gue di mulu nih, ini ngomong dong pendapat lo nih ya kan dengan masalah Among Us ini ya kan. Dia tuh kalau nggak salah gue lupa buminya kapan, dia tuh banyak yang main tuh sampai banyak meme segala macem. Lalu gimana nih mendapat tuh sampai berita teman kosnya sampai kesel mau dibunuh coba. Belum dibunuh kan, mau dibunuh. Cuman yang berita gue tadi lihat sih mau dibunuh itu pertama. Kedua tuh mau dibunuh kalau kenapa? Ya karena main gituan gitu. Ya boleh main gituan aja sampai mau dibunuh coba. Terus yang kedua SMP cekcokan nih. Dia main gituan sampai tahu kan coba. Gak main gituan tahu kan? Lu ini coba. Ini yang salah siapa? Apakah kita sebagai manusia terlalu emosionalnya tinggi, ataukah emang kita perlu hiburan gitu loh? Ini lah maksud gue kan. Ya kalau kita lihat game-game kayak gini ya Among Us ya, itu sebelumnya juga ada game-game kayak gini. Ada. Kayak contohnya di game sebelah ya, Werewolf. Itu kan ya kita mencari yang namanya werewolf itu siapa di antara kita yang dari 8 orang atau 7 orang, siapa nih yang manusia serigala. Iya. Dari situlah timbul fitnah, dia ini. Nah itu hal yang biasa. Tapi kalau sampai menyebabkan ingin
apa namanya, bunuh-bunuhan sampai tawuran. Ini ada yang salah gitu, tanda kutip tuh. Ada yang salah dengan game ini gitu. Yang salah siapa gue tanya, gamenya apa orang ini? Game sih nggak salah. Game nggak salah. Iya, developer kan ingin mengeluarkan game, wah ini game kayaknya bagus kan. Iya benar Kita kali, ingin mencari yang namanya ya kan orang hiburan. Iya benar. Orang hiburan diciptakan game detektif kayak gini. Iya. Sama kan Valve juga. Iya. Iya. Dicari siapa yang ngebunuh ini. Dan timbullah di situ namanya fitnah. Gitu. Nah sekarang begini, mungkin di bagian orang awam nih, mungkin gue sendiri kadang-kadang susah membedakan nih antara yang namanya fitnah dan namanya detektif nih. Kalau detektif itu kan untuk mencari tahu nih siapa pembunuhnya kan, ya jatuhnya kan kita fitnah itu kan habis sama mungkin yang menurut gue pribadi. Cuman kalau fitnah itu kan mungkin nggak ada buktinya nih. Kalau detektif gitu pasti ada buktinya dong. Nah menurut tuh gimana cara membedainnya? Cara membedakannya antara ini fitnah atau bukan gitu. Itu aja. Ada sebuah apa namanya film ya yang berkata gini, prediksi orang pintar itu lebih mudah untuk ditebak. Namun prediksi orang bodoh itu sangat sulit untuk ditebak. Oh jadi makanya awal mulanya fitnah dari situ? Apa gimana? Enggak, itu sifat manusia yang biasa. Karena ketidakpuasan dia kan akhirnya dia fitnah kan orang yang tidak dia suka gitu misalnya, atau ada hal-hal yang ganjil ya gitu, tanpa bukti memfitnah gitu. Tapi kan dalam artian ini kan game, kita nikmati aja. Tapi sampai fitnah sampai sakit hati ya, itu tergantung orangnya masing-masing loh. Sebenarnya ya gue secara logika ya, kita nggak usah jauh-jauh deh. Sebelum ada game ini kan namanya kalau nggak salah Valgans ya, nggak salah, yang modelnya bisa sama kayak Among Us ini, cuman dan ini kan masih lucu-lucu, masih mending ya. Itu kan nggak ada isinya, nggak ada fitnah-fitnahan segala macam ya. Nah itu masih damai lah ya kan. Setelah ada Among Us ini udah game itu mungkin ya gue nggak tahu ya, mungkin game itu malah tersisihkan atau gimana. Cuman kalau kayaknya sih kalau gue lihat banyak yang main gitu loh, jadi banyak yang main juga ya. Karena satu hal juga ya, itu pengaruh dari namanya pro player ya. Iya, yang main game ini orang penasaran kan, rasa apa, setiap kali sesuatu yang viral itu kan rasa dari penasaran kan. benar. Kayak udah dimulai. Gue bingung sekarang nih. Nih, lu bayangin di saat pandemi begini nih, otak dia jalan loh sebenarnya. Video dia itu mungkin kalau lo suka nonton kayak buat gimana sih, Realisasinya bukan trailer kayak buat trailer. Iya, buat trailer tuh kayak buat susah banget tuh ngomongnya, susah banget kok. Apa sih? Jadi nanti ada teksnya nih di sini nih. Nanti gua ngasih bakal gue edit, ada teksnya. Jadi tuh akun gini, dia tuh emang khusus buat kayak misalkan yang viral kayak kue odadi tuh. Dan dia edit tuh. Nah, gua demen dari YouTube dia tuh, dia emang sih mungkin jatuhnya editnya jago lah gitu loh, bikin kita terhibur. Nah, itulah gue demennya dari situ. Kenapa jadinya Indonesia tuh mungkin ya awalnya butuh namanya hiburan, dari situlah mungkin yang mencontoh ataupun melihat ya kan. Nah itu kayaknya lucu nih, bisa nih gue pakai buat bahan nih. Jadi gimana nih menurut lu nih ya kan, kalau misalkan mungkin dia terinspirasi dari apa, bisa juga ya kan gitu loh. Itu dia sendiri. Cuma kalau ide sendiri tuh kan dia kan ingin mempromosikan apa tuh, kue bantal atau apa odading tuh, punya Pak Soleh ya. Iya. Ya kan muncullah ide inspirasi kan, wah gue pengen buat nih makanan viral ya kan. Akhirnya dia rekam diri dia sendiri, wah ternyata booming viral. Iya. Dan odading Mang Oleh itu akhirnya dibeli banyak orang kan. Iya bener. Sampai diliput media.
Cuman yang gue bingung, coba lu kalau lu ditanya nonton yang misalnya nih Ridwan Kamil, gubernur Bandung nih, sampai dia dipilih Apa sih? duta kuliner Jawa Barat, dia dipilih. Lu bayangin, cuman komen itu doang, Odadi doang. Mana gitu? Ya rasanya Anda seperti Iron Man emang. Ini bukan sponsor ya, bukan sponsor. Ini bukan sponsor kue Odadi ya, bukan. Cuman yang gue bingung apa ya? Berarti Indonesia tuh kayak manusianya tuh ataupun yang manusianya kan idenya tuh ada gitu loh. Kenapa dari pemimpinannya nggak diolah gitu loh? Ya karena ide-ide itu nyeleneh. Gimana pemerintah mengolahkan ide nyeleneh? Gitu. Iya kan, pengennya kan rasional ya kan? Yang wah ini sopan, tata krama ya kan? Kalau kita lihat videonya udah dimulai kan, dia kira-kira rasanya banget gitu. Ada kata-kata yang enak banget ya. Nah iya sih. Ya berarti contohnya abis sama kayak game juga gitu ya. Iya. Jadi si developer ini mungkin ya berusaha mencari ide nih. Ya gue memahami nih, ide itu kan mungkin inspirasinya banyak nih. Nah nggak mungkin dong masa tahu-tahu cukup assalamualaikum tok ya kan, apa siapa nih gue ada ide nih buat lu nih, masa begitu kan? Nggak begitu kan, itu kan inspirasi kan. Inspirasi itu ya dari real life kehidupan nyata. Contoh nih, lo di sekolah ya kan, balik lagi kayak kemarin tuh ya kan, di sekolah lo difitnah. Fitnah, ya orang timbul kan kebanyakan, wah karena fitnah ini menyebar ya akhirnya contohnya nih lo naruh surat cinta nih, ya kan, surat cinta ini lo taruh ke meja lah, kalau Indonesia meja nih. Iya lah, meja kolong nih. Iya, meja ada kolongnya. Aku lupa pengen ngomong apa anjir. Iya, meja ada kolong nih. Iya, meja. Nah misalnya lu pengen apa namanya, lu naruh nih ke meja nih, meja cewek yang disuka nih. Iya. Nah terus kan ujuk-ujuk tiba-tiba kan mereka jadian. Iya. Nah pasti kan ada yang nggak senang nih. Iya benar. Ya di fitnah lah, ini cowoknya nggak benar nih, gini. Akhirnya kan timbul kepercayaan. Iya. Iya kan? Iya tuh. Nah satu-satunya jalan itu adalah mencari kebenaran. Ya, harus langsung dia mencari kebenaran. Gitu. Karena dari rumor ini kan, bumbu-bumbu rumor ini sangat digemari oleh orang-orang Indonesia. Oh gitu. Oh mungkin karena developernya memanfaatkan seperti ini gitu loh. Bisa jadi. Ya gua kan asal ngomong aja. Tapi kalau kata gue sih, gue pribadi bisa juga sih gitu ya kan. Karena kan orang Indonesia kan demennya yang kayak gosip ya kan. Nah, ya itu. Yang isu-isu tuh ya kan, yang lagi viral ya kan. Nah gitu, karena pribadi kita kan nggak mau ketinggalan. Gitu. Nah perlu tuh gimana nih, masalah yang Among Us ini sampai begitu banyak, sampai gue lihat di tadi mungkin ada di cuplikan pertamanya udah gue kasih tahu di awal, sampai dibilang di KPAI laporan penuh masalah Among Us. Lu bayangin sampai KPAI ikutan coba ngomongin masalah beginian. Gue mikir ini KPAI tugasnya apa doang sih? Iya gue tahu tugasnya untuk mengoreksi ya kan masa perilaku di sosial ataupun di internet segala macam, cuman masih ada yang juga diinin juga masalah dilibatin. Ayo Mas ya. Iya. Ya sebenarnya sih orang luar ya. Iya. Ini beda lagi. Orang luar itu tahu kalau ke Indonesia itu kita itu ramah. Baik. Iya kan? Malah di dunia ini banyak orang-orang yang berspekulasi ya, yang malah melihat langsung tuh
bahkan di TV penyiaran ya, Iya. itu pernah lihat TV penyiaran Jepang, itu orang Indonesia itu paling ramah, dikerjain pun masih senyum aja. Seharusnya kalau orang-orang luar negeri itu langsung marah, cuman kalau orang Indonesia. Dan ada satu cuplikan di mana orang Indonesia itu bilang kita itu diajarkan begini oleh orang terdahulu. Iya, terdahulu. karena itu bukan budaya kita, Karena udah turun-temurun berarti. karena udah turun-temurun kan. Gitu. Ya karena kalau misalnya ini kan game ya, Iya. jangan dibawa ke Relate lah ya kehidupan nyata. ya emang sih kita sakit hati ya, cuman harus dibicarakan baik-baik. Iya. Cuman kan kadang emang kalau kita pengen bicarain baik-baik juga ada ngapain sih ogah ngapa. Bener kan? Iya benar sekali. Itu betul sekali. Gue pribadi sendiri juga gitu sih Kadang kadang-kadang. kalau kita main game, contoh aja nih game analog ya kan. Analog. Iya kita kalau misalnya ya main game apa? PS lah, PS1, PS2 ya kan. ya apalah itu yang game-game apa versus yang player kan, main Iya. per grup. Ya. Itu kalau misalnya ada 1 orang atau 2 orang yang nggak bisa main, itu pasti dirundung apa, wah Iya, keselin. dasar lu nggak bisa main gini. Nah, itu juga udah jadi ya kayak ciri khas masing-masing gitu ya. ya udah emang ya budaya game gitu. Cuman menurut gue gini loh, lucu nggak sih sebenarnya game ini sampai dibawa ke dunia, maksudnya sampai kebawa ke real life gitu, sampai ke dunia nyata gitu loh. Sampai tadi yang gue bilang di awal tuh bilang sampai ada yang bunuh-bunuhan lah, ada yang mau tahu kan kalau ginian doang. Ayo, lucu nggak menurut lo? Kalau memang ada seorang yang main game ya, itu untuk melampiaskan kan. Iya. Kadang kan game ini untuk menghilangkan rasa apa namanya, Capek lah. ya capek, penat atau apapun ya, yang misalnya kita lagi selesai kerja, kita ingin menyenangkan diri dengan bermain game kan. Iya. Nah kadang kalau kita lagi capek banget, ini ada misalnya di suatu game ini, ini orang nggak bisa main, udah membebani kan, kadang itu membuat kita Kesel gitu. iya kesel kan. Kesel banget, Nah, sumpah tapi kesel. alangkah baiknya di sini ada penekanan emosi gitu. Jadi sabarlah, jangan kayak toxic player itu yang harus diperangi, itu toxic player itu ngomongnya Kan gue ngomong ya. itu kalau udah di game toxic banget. Jadi menurut pendapat tuh berarti ini sangat lucu sekali gitu ya, berarti ya. Kalau misalnya game ini dibuatkan di dunia nyata gitu loh ya kan. Kalau gue pribadi sih lucu sekali sebenarnya. Nggak game ini doang kok, banyak game-game lain Ya, banyak sih ya. ya, karena emang lagi masanya aja di game ini. Terus bisa ada game baru juga pindah ke game baru. Itulah namanya manusia pasti gitu. Mencari Ada yang baru. game yang emang terkenal kan, emang bagus gamenya, dan game itu akhirnya sampai peminat. Karena kenapa? Karena toxic player itu. Orang-orang malah nggak suka sama toxic player. Malah game-game yang apa namanya, player-playernya good attitude ya, itu malah dikit diminati ya. Karena mungkin karena dari perilaku kita sendiri tuh karena mungkin perilaku jelek itu lebih enak ditontonkan gitu loh daripada perilaku yang baik gitu loh. Gitu. Mungkin ya itu analisa gue sendiri. Mungkin pendapat kalian yang nonton juga ya I don't know ya kan, I don't know ya kan gitu. Itu aja sih yang gue bawa tadi, semoga bermanfaat. Thank you udah mau dengerin. Dan jangan lupa subscribe channel gue, like dan komen, oke? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.